Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, selamat siang, happy weekend. Apa kabar semua teman-teman yang bergabung dalam Bible study kita? Menjadi orang yang Kristen yang emosinya sehat dan rohaninya dewasa. Nah, saya mau seluruh seri pengajaran yang dibagikan itu sebetulnya consistently bergabung, berkaitan. Jadi nggak bisa pilih-pilih salah satu. Anda akan mengalami semuanya itu, yang ternyata itu adalah track record dan trajektori dan track record kesetiaan Allah Bapa untuk menyembuhkan, memulihkan, merestorasi, dan kembali menjadi serupa gambar Tuhan Yesus. So saya berdoa hari ini Anda siap dengan catatan dan Bible study, karena ini adalah acara Bible study. So saya mau menyambut teman-teman yang sudah menanti untuk Bible study ini dimulai. Saya sambut Ibu Lina Feramati Unang, Shalom dari Cimahi. Senang sekali, luar biasa di Cimahi bergabung. And dari Sorong Ibu Triani, thank you. Jangan lupa catatannya, jangan lupa Alkitab, kertas nggak pernah lupa, kita pelupa. Feve Sutanto, Shalom Ibu dan tim. Feve Sutanto dari mana ya? Salam kenal. Thank you untuk bergabung di Bible Study ini. Sorry ya, saya lupa untuk nama Anda, untuk mengenali nama Anda. Dari Jakarta atau dari kota mana? And Ibu Ratna Julianwati, thank you untuk bergabung. Apa kabar Ibu Juliana Nababan? Selamat siang juga ada siap ya mengikuti Bible Study ini. And Ibu Erianti, Shalom. Ibu Erianti apa kabar? Thank you untuk bergabung. Thank you juga Linda dari Labuan Bajo. Luar biasa. Hai Pak Waluyo masih bisa join. Lagi sakit di rumah sakit. Thank you so much Pak Waluyo. Kita doa ya. Agar semua pencernaan, semua sistem chemical di tubuh kembali normal melalui firman Allah. And Ibu Jane Carol, selamat siang. Happy weekend juga, siap belajar lagi, yes. And Yahya Kurnia, Shalom, Jesus bless you. Dari mana Yahya Kurnia ya? Sorry aku lupa nih. And saya ada teman lama itu Melanie Winarti itu bergabung, you know. Tiba-tiba dia muncul kembali. Kamu sudah ada catatannya atau sambil kerja nih Melanie? Fokus kasih 1 jam buat Tuhan kita yang berbicara pada Anda ya. Itu lebih berkuasa daripada ngurusin problem yang dibikin manusia-manusia yang gak kelar-kelar. Roda Antonia apa kabar? Thank you untuk bergabung kembali. Juga Shirley Halim. Shirley juga siap belajar ya. Thank you sudah setia bergabung dalam Bible Study ini. Dan saya mau kenalan dengan siapa nih? Selfie, ada Lina Tiwa. Dari Manado kah? Shalom ya. And Antos Tanjung apa kabar? Saya sehat juga selalu. Antos sudah di Jambi atau masih di Rusia ini? Senang bisa bergabung kembali. Uti, salam sejahtera. Berbahagialah kau di Purbalingga. Salam sama Ian, sama Jingjing. Dan keponakan-keponakanmu. Thank you Maria Miriam, apa kabar? Selalu semangat ya. Dengan sukacita yang dalam ekspresi berdansa dan main musik. Ibu Jingjing, Juliana Sudirjo, apa kabar? Ibu Esther, thank you buat melayani. Ratna Lau juga, thank you untuk sudah hadir dan dalam Bible Study ini. Muri Manu, salam kenal. Boleh kenal, saya belum pernah mendengar namanya ini. Dari kota mana? Thank you untuk Ibu Ratna Lau dari Bengkalis Riau ya. And Sherry Futa, selamat melayani juga, thank you. Nanda Hana, siapa ya? Dari kota mana ini Bu Nanda Hana? Baru pertama kali saya rasa namanya disebut nih. Thank you untuk bergabung. And Sarah Perdebe melayani juga ya, teman-teman Senusantara. Ritawati Tarigan dari Banten. Oh, Horas ya. And Ibu Wing, terima kasih sudah hadir juga. Artista BW dari Surabaya.
Salam kenal, terima kasih untuk bergabung di Bible Study ini. Saya berdoa hari ini akan mengerti kenalan pada diri Anda. Supaya kita menjadi serupa gambar rupa Kristus. Muri Manuk dari Maumere. Wow, luar biasa. Thank you sudah bergabung. Seni Ati Patabang Bandaso dari Manokwari, Papua Barat. Oh, Pak Waluyo masih di sini nggak, Pak Waluyo? Ini ada teman kita dari Papua Barat, dari Manokwari ini. Salam kenal ya, Seni Ati. Terima kasih sudah bergabung di Bible Study ini. Dan kita ada Stella Waas Hoke dari Morowali Utara. Wow, waktu dulu saya pergi sama Dr. Ellen keliling sampai Morowali itu. Thank you so much. Thank you sudah bergabung di Bible Study ini. And thank you Ibu Heidi, Mary yang melayani kita semua. Cynthia Sondak dari Manado ya. Terima kasih untuk belajar Alkitab siang hari ini. Dharma Juang dari Purwokerto, salam kenal. Terima kasih sudah bergabung. Sylvia Karuan, apa kabar? Masih di Manado ya. Priscilla dari Temanggung. Shalom, salam kenal Priscilla. And Pak Antos masih di karantina baru balik dari Rusia. Oh, oke. Kena 7 days apa kena 10 hari itu Pak Antos? Sementara di karantina fokus ke Tuhan ya. I think that's the best. Kalau nggak pada komplain boring katanya. Muri Manu dari kota Maumere, Flores NTT. Ya dari NTT Maumere. Oke. Thank you untuk sudah bergabung. Iwan Arisanto dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati juga Irwan. And Ibu Christian. Apa kabar Ibu Hana? Mameto. Ai Heri Madiun. Terima kasih sudah bergabung Ibu Livong. Thank you sudah bergabung. Dan Haryanto Wito Atmojo lagi mudik ke Solo. Oke, tapi masih ikut Bible Study ya. Rosiana, thank you Bu Ros. Pipin Jantur dari Palembang. And thank you semuanya untuk kita memulai pelajaran siang hari ini. Saya minta Pak Waluyo nonton aja deh, nggak apa-apa. Sambil tiduran taruh Facebooknya, nggak usah nonton, dengerin aja suaranya. And we have Jody McDonald Meruntu dari Lumajang. Welcome Lumajang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kami tanpa syarat. Kasih setiamu, kesetiaanmu itu adalah trademark dari karaktermu. Dan karaktermu berdaulat. Karaktermu bisa diandalkan. Hari ini biar kami melalui badai dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah supaya tidak ada outbreak, tidak ada penyebaran meledak dari COVID Omicron. Buat kami semua bisa berhati-hati, berjaga-jaga supaya yang buruk tidak terjadi pada kita. Dan hidup berjalan dengan iman. Tidak berjaga-jaga karena ketakutan, tapi kita berjalan karena iman. Karena orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat bahaya-bahaya mengerikan. Bapak kami berdoa sepanjang tahun yang ketiga masuk pandemi ini. Tidak ada satu dari kami yang lalai dengan prokes kami. Tapi kami berjaga-jaga diri untuk yang buruk terjadi. Supaya kami tetap bisa berjalan dan melakukan firman-Mu. Hidup dengan iman dan yang terjadi dari janji Allah akan digenapi baik di hidup kami maupun orang-orang sekitar kami maupun yang perlu mujizat terjadi. Kami adalah bejana saluran daripada kuasa kebangkitan Tuhan. Urapi setiap kami supaya kami bisa menjadi bejana yang sehat, yang kuat dan menjadi saluran saksi Kristus yang tak terbatas. Kami berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdiri bersaksi dan kami mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Amin. Hari ini saya akan dengerin aja ya oleh Pak Waluyo. Hari ini kita akan bagikan bahwa salah satu proses paling penting dari semua kita, terutama yang berkhotbah, terutama yang melayani Tuhan, dan sampai ke Nias, sampai ke Klaten hari ini, luar biasa ya. Saya berdoa Anda tidak menganggap remeh duka cita dan rasa kehilangan yang berat, karena itu di dalam Alkitab dipakai oleh Tuhan Yesus untuk
menjadi proses pemuritan yang sukses. Jadi pemuritan itu bukan sekedar menangin jiwa dua, kelar. No. Anda mau menangin membendapaki dua orang sebagai garam dan terang. Kalau Anda itu sama sekali tidak menjadi terangnya bagi kemuliaan Allah, bagi hadirat Tuhan, orang nggak ngerasakan hadirat Kristus, susah mau mendampaki orang-orang untuk percaya Yesus. Karena orang lihat Anda, orang lihat saya, orang lihat kita, orang lihat gereja. Makanya banyak sekali orang kecewa sama gereja. Tapi thank God, kecewanya itu sirna kalau Anda mengikuti pelajaran dari Emotionally Healthy Spirituality. This is your book sampai Yesus datang kembali kedua kali. Oke, karena Yesus tidak bisa memakai orang untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Dia kalau jiwanya sakit. Kalau jiwanya sendiri goncang terus, stres, depresi, bagaimana mau bersaksi Yesus Tuhan? Oke. So, di Yesaya 54 ayat 13, Allah telah berbicara pada orang Israel yang murtad, yang bejat total, kerajaan Israel total meninggalkan Tuhan. Dan di situ Allah bernubuat. Bayangin ya, kita mesti punya pola pikir kayak Allah nih. Di tengah kehancuran, di tengah kemustahilan situasi yang buruk kayak apa, di mana umat Israel ini keturunan nenek moyang yang keluar dari Mesir. Melalui mujizat, melalui tanda-tanda ajaib dan penyertaan Tuhan setiap hari. Immanuel, prinsip Immanuel. Berjalan sejak kitab Kejadian sampai murtad di Kejadian 3, terus sampai Keluaran. Tidak pernah satu hari Allah tidak menyertai umatnya. Jadi kalau orang itu bertanya, di mana Allah? Kenapa kok kita ngalami penganiayaan, penderitaan sebegini berat? Saudara-saudara, saya kasih tahu pada Anda ya. Pandemi COVID ini nggak akan selesai loh. Dan ini sebetulnya nggak usah kaget karena ini salah satu bagian daripada semua penderitaan menjelang kedatangan Yesus kedua kali ke bumi. Yang pertama di Bethlehem, di palungan sebagai baby, sebagai bayi. Yang kedua di awan-awan. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, ini jemaat yang busybody, kepo, dan jahat mereka, nggak bagus ya Pak hatinya. Beda sama jemaat Berea. Umat Berea tuh luar biasa. Tiap kali dengerin Bible study kayak gini, selesai dicek lagi, dipelajari. Jangan mentah-mentah saya ngomong ditelan gitu lah. Dan dengerin baik-baik, karena apa yang saya bagikan ini firman, sisanya Anda dan firman itu. Saya kokinya, Anda yang makan, yang nyerap. Tetapi Anda kalau nggak exercise mati. Anda akan mengalami konstipasi rohani, sembelit rohani, kolesterol rohani, dan tidak berbuah, malah sakit. Banyak kan orang Kristen yang udah lama jadi sakit. Nah kalau sakit terus merendah hati mau mendapat kesembuhan, karena pada akhir zaman ini firman-Nya adalah mengenai janji Allah, penebusan Allah di dalam janji itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Okay? Karena Allah itu Allah yang menebus, Allah yang mengampuni dan memberi hal yang baru. Yang lama mati supaya yang baru timbul. Di tempat kehilangan kedukaan, there's always a beginning, a new beginning. Gak mungkin gak ada. Ini bukan kiamat. Kiamatnya nanti. Ya? Dan bagi kita dalam Kristus gak ada kiamat. Yang kiamatnya paling planet bumi ini pada hancur. Berkeping-keping seperti suratnya Paulus ke jemaat Kolose. Right? Nah, tetapi kan kita punya bumi baru, Yerusalem baru turun dari surga. Di mana raja, segala raja akan memerintah seluruh planet bumi. Yesus Kristus. Kita gak butuh matahari bulan lagi. Kita gak butuh bintang. Karena Allah adalah terang dunia itu. Kekal selama-lamanya. Kita hidupnya terang terus. Oke, nah lihat di Yesaya 54 ayat 13. Di tengah-tengah kebajingan murtad benar-benar jahatnya hati orang-orang Israel yang sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. 40 tahun di padang gurun gak pernah lihat kesakitan loh. Baju turut berbesar dengan badan mereka, sepatu ikut tambah besar. Mereka gak butuh shopping mall. Beda sama Anda semua di zaman ini. Pada bosan di rumah, kepinginnya ke mall, cari suasana baru, jalan-jalan. There's nothing wrong kalau Anda jalan-jalan sama keluargamu yang kamu nggak betah, kamu nggak cocok. Buat apa jalan naik mobil? Buat apa pergi ke restoran? Toh nggak ada komunikasi, nggak ada relationship yang healthy. Jujur pandemi ini sudah ada di kitab Markus 13, Lukas 21, Matius 24. This is the beginning daripada sakit bersalin. The beginning of the birth pang. Jadi akan ada musibah lagi. Akan ada musibah lebih gila daripada COVID. Get ready. It will not get any better. Kenapa? Karena pemuritan hanya dapat terjadi
secara maksimal di tengah duka cita dan kehilangan. Makanya Allah mesti muridin Anda sendiri prosesnya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, baru kesejahteraanmu besar. Jadi Anda mau jadi kaya raya, mau jadi miliarder, mau jadi kayak Elon Musk, mau bikin investasi properti di dunia maya, mau pakai currency-nya yang di mayaan ke currency maya segala macam. You want to be rich fast, mau jadi kaya cepet. Forget it. You're gonna lose the deal. Apa yang manusia bikin akan hilang. Apa yang manusia bikin akan bisa dihack. Karena apa? Buatan manusia. Tapi apa yang Allah mulai nggak bisa diberhentikan. Kalau Tuhan udah buka pintu, nggak ada orang bisa nutup. Pernah dengar dong itu? Nah, apa yang Allah bikin, Filipi 1 ayat 6, dia pasti sempurnakan. Ujungnya nggak mungkin babak belur. Tapi kalau manusia yang bikin, bisa babak belur. Nah, jadi Anda mau dengar kata Elon Musk atau mau dengar kata firman Tuhan? Di tengah badai pandemi apapun, nanti akan ada pandemi-pandemi lagi. Kalau pandemi ini Anda nggak exercise, Anda nanti akan sembelit rohani. Bagaimana Anda bisa menghadapi loh, bukan menghindari. Face it, bukan avoid it. Musibah berikut yang lebih lagi parah lagi. Because this world is getting to be destroyed. Nah, pemuridan Yesus lagi. Kalau Anda mau dimuridin Yesus, murid mesti dekat sama guru. Nggak bisa. Saya bangga sekali dong dengan murid-murid di sekolahnya yang kami bangun. Kenapa? Karena setiap hari dia ketemu guru. Setiap hari disentuh sama guru. Pengaruh karakter development, self-confidence. Murid-murid kami, sekolah SPK, English speaking, dengan native speaker. Jadi anak-anak yang masuk ke sekolah kita dengan zero English, dengan bahasa Inggris 0 dalam 3 bulan, sudah bisa berbahasa Inggris 6 bulan lancar. Seperti orang berbahasa Inggris, guru-guru kita banyak dari UK, berbahasa Inggris, ya mikirnya bahasa Inggris. Saya duduk di tengah alumni sekolah saya. Dan berbicara dengan kepala sekolah kami dari New Zealand. Dan saya mendengar bagaimana mereka berdialog. Saya mesti mikir lagi. Mereka udah zat. Saya bilang, your English is so good. Kenapa? Komprehensinya bagus sekali. Nah, saya mau Anda dan saya nggak usah pusing sama bahasa Inggris. Anda dan saya punya comprehension sama Allah Bapa. Karena Alkitab kita namanya firman Tuhan. Jadi bahasanya Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, kalau kita nggak punya comprehension akan perkataan Tuhan, bagaimana bisa dialog sama Tuhan? Bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Orang nggak fasih bahasa Tuhannya. Kita mesti fasih bahasa kerajaan surga. Kita mesti fasih dengan istilah-istilah bahasa kerajaan surga. Karena bahasanya Yesus berkata kepada orang Farisi, Yohanes 8 ayat 32-44. Ayat 44 Yesus berkata, kamu nggak ngerti apa yang kukatakan. Kamu ngerti apa yang Bapakmu katakan. Karena bapakmu itu pendusta, bapak pendusta, yaitu iblis. Udah digamblang dikasih tahu begitu Pak Yesus, masih mengajak berdebat. Jadi hati-hati, di belakang Anda ini suara siapa yang mempengaruhi, membentuk pola pikirmu. Yesus berkata pertama kali di Matius 16, setelah dia dideklarasi oleh Petrus, kau Mesias, anak Allah yang hidup, kau Kristus. Bagus Petrus, bukan manusia yang menyatakan padamu, tapi Allah Bapakku. Hari ini, berdasarkan pernyataan kau buat bahwa aku Mesias, Kristus. Aku bangun jemaatku, Allah maut tidak akan menelannya. Setelah dia bicara seperti itu, terus dia kasih tahu di Matius 16 ayat 22-23. Bagaimana dia akan menderita sampai mati, tapi hari ketiga bangkit. Coba dong, pahlawan kesiangan kita Simon bin Yunus. Jauhkan itu dari engkau. Ditarik lagi badannya Yesus. Kok itu tidak akan terjadi padamu? Karena si Petrus itu meninggalkan segala-galanya, keluarganya, pekerjaan mancing ikannya, bisnis nelayannya. Itu karena melihat figur yang top.
Figur yang gila-gilaan powerfulnya. Bicaranya ada kuasa. Orang sakit sembuh, orang kusta tahir, orang buta melihat. Loh, kalau aku ninggalin itu semua untuk ngikutin pribadi yang top, jadi dia juga top sekalian. Wow, bahkan orang Farisi kalah top sama si Petrus. Lu jangan mati, kok tiba-tiba ngomongnya kematian. Kalau kamu mati nanti aku ngapain masa pulang berkata, oh orang yang ku ikuti mati. Nyadar itu. Dan lihat jawabannya Yesus. Dia nggak menghardik Petrus loh. Tidak, jangan salah baca Matius 16 ayat 23. Enyah kau iblis, kau hanya membuat manusia berpikir pikiran manusia, tidak pernah pikiran Allah. Jadi kalau tidak suka bergaul sama firman Tuhan, gak suka perkatakan firman pagi, siang, dan malam, minimum 3 kali per hari. Sesuai Mazmur 1, sesuai Yeremia 17. Kalau Anda gak suka perkatakan firman, ya bagaimana Anda fasih dengan pikiran Tuhan? Kan perkataannya pikirannya dia. Makanya Anda menerjemahkan sendiri firman, melakukan firman Tuhan, terjemahan pribadi. Makanya letih lesu beban berat, karena gak ada hasilnya. Allah tidak bisa membangun kerajaannya berdasarkan apa yang Anda mau, apa yang Anda pikir, apa yang Anda pura-pura bohong dan sebagainya. Nggak bisa. Dia hanya bisa bangun kerajaannya dengan kebenaran. Baru kita enak dan rileks melayani, bekerja, dipakai jadi saluran berkatnya Tuhan. So di Matius 11 ayat 28-30, ayo marilah kepadaku, semua letih lesu beban berat. Kenapa kok letih lesu beban berat? Karena mereka tidak ikut apa yang maunya Yesus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mereka nggak ngikutin Yesus. Mereka bekerja buat Yesus, cara mereka sendiri, interpretasi mereka sendiri. Bukankah kita hamba Tuhan pernah melakukan itu? Bohong kalau nggak pernah. Saya pernah. Bahkan saya capek rasanya, bosan, muak saya. Bahkan saya berkata, udah mati aja deh Tuhan. Yang penting mumpung aku nggak ada dosanya, aku mati dalam kemuliaan-Mu. Saya pernah teriak seperti itu. Bosan saya. Karena dari rutinitas menuntun orang terima Yesus, bertemu sama Yesus pribadi, kesaksian dahsyat, kesembuhan ilahi, pelepasan dahsyat, baptisan Roh Kudus, berbahasa roh, enak sekali hidupnya. Tapi mereka nggak berubah hidupnya, hanya event aja. Nah, saya bilang kalau begini-gini aja ikut Tuhan, bosan ah. Lebih exciting doing business di dunia kayaknya. Dan Tuhan bawa saya ke level lebih tinggi. Untuk bertemu dengan yang namanya apa itu gereja lokal. Apa itu pemuritan. Sebatas yang aku dapat aja. Sampai sekarang mentok lagi. Maju lagi ke EHS. Ternyata ini pemuritan yang tepat. Karena pemuritan tidak terjadi untuk kognitif. Untuk intellectual IQ. Pemuritan terjadinya di karakter. EQ. Emotional quotientnya justru. Ini by the way yang dicari perusahaan-perusahaan multinasional sekarang. Dia nggak cari orang IQ-nya tinggi. Dia cari orang yang EQ, yang bisa punya penguasaan diri, yang berhikmat, yang sabar, yang nggak tergesa-gesa, yang tidak terburu-buru, yang tidak nafsuan. Jadi tenang, keputusan dibikin dengan tenang semuanya. Oke? So, kalau Anda nggak lega bekerja buat Tuhan, karena Anda nggak datang pada Tuhan. Anda nggak pakai cook yang Tuhan Yesus pakai, Anda bikin cook sendiri. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kata kuk ini ada 2 definisi ya. Kuk untuk agrikultur, di mana ada sapi 2 yang digandeng pakai pelang kayu itu dijepit. Nah, yang satu udah pasti pengalaman, yang satu pasti baru. Selalu ada pementoran. Nah, itu untuk membuat pengirikan, menggali tanah gitu loh, supaya subur gembur untuk ditanam kembali. Nah, yang kedua definisinya artinya adalah di Rabi Yudaisme ini artinya mengikuti gaya hidup, cara hidup si Rabi itu yang ngajarin firman Allah, yang hidupnya gimana kita disuruh ngikutin. Nah, kalau rabi-rabi zaman itu, zaman orang-orang Yahudi itu, orang Farisi, Taurat, Saduki itu, bikin semua rakyat jadi beban berat, capek, letih lesu mereka. Banyak sekali peraturan-peraturan. Cuci tangan, baca aja dah. Matius 15, Matius 23. Kamu belum cuci tangan, kok masuk ke rumah, udah langsung makan. Apa itu begitu? Aduh. Nah, kalau ikut Rabi Yesus yang dibaptis Islam di usia 30 tahun di Sungai Yordan oleh sepupunya namanya Yohanes Pembaptis, Anda akan dapat kelegaan dan jiwamu akan dapat ketenangan. Tuh, bedanya di situ tuh.
Apakah Anda ngikutin apa kata orang, apa katamu sendiri, interpretasi firman, atau apa kata Tuhan? Dan Anda nggak pernah datang ke Tuhan untuk belajar, nggak mungkin bisa ngerti apa kata Tuhan. Nggak bisa kita baca Alkitab letterlock diterjemahin gitu aja, nggak bisa. Sebab kuk yang kupasang enak, bebanku ringan. Saya sekarang hidup dari emotionally sedang disembuhkan, sedang didewasakan terus. And praktikumnya ini, alatnya ini praktek nih, day by day. Tiap hari pakai ini 3-4 kali sehari. Selalu tambah lama tambah ringan saya melayani Tuhan. Enggak tambah berat. Tambah ringan. Karena Yesus yang pikul, aku tinggal ngikutin dia. Dan aku ikut langkahnya aja. Walking in step with him. Galatia 5 ayat 25 dari NIV. So pemuridan oleh Yesus Kristus artinya proses rohani untuk menjadi lebih serupa dengan Allah yang enak. Kalau cooknya enak, Allahnya enak. Anda ngalami gini gak sih hidup? Gak usah jadi pengkhotbah kayak saya dah. Gak usah jadi Bible teacher kayak saya dah. Jadi pengikut Kristus saya jadi jemaat ya. Anda nikmati gak sih jadi Kristen? Anda happy gak? Anda tenang gak jiwanya? Anda lega gak jiwanya? Just as sebagai member anggota gereja. Saya kalau ngelihat murid-murid sekolah saya, ada yang bersaksi kemarin, aduh menarik sekali dia bersaksinya. Orang tuanya lagi jogging, lewatin gedung kami, lihat banner sekolah kami, terus timbul di hati dia, bisa gak ya kalau suatu hari anakku bisa di sekolah ini? Mungkin anakku bisa suatu hari di sekolah ini. Dalam waktu sebulan diskusi dengan orang tuanya dia, didukung total, anaknya yang baru masuk ke sekolah nasional baru sebulan, diajak ngomong, Papa kepingin kamu bisa menjadi world leader, global leader, student. Papa rindu kamu suatu hari bisa kayak begini. Bagaimana kalau kamu coba sekolah itu? Dan anaknya terima challenge itu, kakak adik. Dengan segala halangannya yang nyata. Halangannya apa saudara? Gak bisa berbahasa Inggris. Ngerti. Kata papinya kemarin dites bahasa Inggris. Baca ini, ditulis C-O-M-E. Come. Kamu bacanya apa tulisan ini? Come, katanya. Jadi waktu dites bahasa Inggris sama prinsipal kami ya zero knowledge. Dalam 3 bulan mereka sudah bisa menulis. Memang logatnya masih tidak fasih. 6 bulan lancar. Kemarin saya duduk di kelas presentation of book week. Ini anak yang baru pindah kelas 4 SD. Kalau masuk kelas 1 SD enak. Kalau 4 SD baru pindah, that's no funny. Nggak gampang gitu. Karena kelas 4 SD itu kelas yang usia yang paling kritis bagi anak-anak ini. Untuk menyesuaikan dan untuk mencapai raport yang bagus. Tapi di sekolah kami kan dikembangkan nomor 1 karakter dulu. 7 habit dulu. Okay? To be effective person. Makanya semua akademik dia bisa kerjain. Tiba-tiba presentation untuk MC kemarin book week itu sakit demam, datang tapi sakit jadi mesti dipulangin dulu. Dan dia tidak ada apa-apa, sudah dites antigen semuanya free, bagus. Anak yang baru pindah di kelas dari 4 kelas 4 SD masuk ke sekolah kami dalam 6 bulan lancar, langsung dia memberi diri menjadi master of ceremony. She did it so well, nggak kelihatan kayak orang dadakan di mengambil posisi itu. Kenapa kok nggak kelihatan dadakan? Because kita training day by day. Ini sudah jadi habit, jadi kebiasaan. Hari per hari. Day by day. Anda tidak berdoa seminggu sekali atau lagi kepepet. Day by day. Oh my goodness. Suaranya putus-putus ya Pak Jayadi ya. Mungkin tadi ada gangguan internet, I don't know. Saya berdoa Tuhan, kehadirat Tuhan, urapan Allah menyentuh kita punya koneksi daripada internet semua ini ya. Di dalam nama Yesus. So, pada waktu dia memberi diri dengan self-confident yang luar biasa. Dia bilang, I can be proactive. Kita bisa lakukan win-win situation. Okay? I think about other people first. Pikirkan untuk pertemuan book week ini, presentation terakhir bisa berhasil. So, saya mau Anda semua jangan main-main. Kalau Anda seriously, there's no stupid leader and there's no good leader. Yang ada hanya leader yang melakukan, menciptakan kebiasaan-kebiasaannya Yesus Kristus setiap hari di belakang layar. Apa yang bikin Anda
tersendat-sendat untuk bisa menjadi pemimpin yang betul-betul melambangkan, mencerminkan Kristus, itu problemnya di Anda, bukan di Tuhan, bukan di firman, bukan di Roh Kudus, bukan di orang-orang sekitar Anda. Itu apa yang Anda tidak lakukan di belakang layar. Ya, atau BTS loh sistemnya. Setiap tim yang gak kelihatan di sini itu tim BTS, tapi Anda pun punya BTS pribadi dong. How do you live behind the scene waktu orang gak ada yang lihat? Apakah Anda day by day melakukan datang ke Tuhan? Do you day by day merenungkan, meditate, melakukan dialog sama Tuhan untuk belajar mendengar Tuhan ngomong apa sih sama aku melalui 2 Tawari 20? Di masa pandemi ini, is God saying anything bagaimana mengatasi COVID ini? Yang terus menyerang seluruh manusia di seluruh seantero planet bumi ini? What is God saying? Kalau Anda nggak ngelatih tiap hari mendengar suara Tuhan, ya Anda nggak bisa dong. Langsung bisa pengen bernubuat dan sebagainya. Anda juga kalau dikasih tiba-tiba kayak keledainya si Biliam dikasih suara Roh Kudus bisa, tapi Anda gugup-gugup. Anda nggak akan pede. Seperti murid-murid saya yang day by day selalu berpikir waktu bikin project group selalu berkata, think first, the end in mind. Apa sih goalnya kita melakukan group work di sini, project bersama-sama? Kita melakukan entry point ini buat apa ya? Temanya apa ya? What are we trying to achieve? Mereka ngomongnya udah pakai bahasa, let's be proactive. Yuk kita, whatever, if you're a thinker, a quiet person, be proactive. Do your part. Yang bagian kita akan lakukan, do our part. Nanti synergize di habit ke-6, kita akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas what we are trying to achieve. So dari kecil, dari primary one, bahkan dari kindergarten sudah biasa melakukan yang namanya 7 habit. Jadi mereka menemukan, do you see the leader in me? Do you see a leader in me? Wow, itu karakter ini udah dibikin. Sama dengan kita, do you see the character of Christ in me? Do you see Christ in me? Nah itu menjadi intensional Anda. Yang menghalangi kita, salah satu bagian dari proses pemuritan rohani untuk menuju serupa Allah adalah memahami betapa duka cita atas kehilangan kita merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pemuritan. Kenapa? Karena kehilangan dan kedukaan adalah satu-satunya jalan untuk memiliki belas kasihan dan empati seperti Tuhan Yesus. Problemnya sama kita kalau ngeliat saudara mengalami dirundung malang, mengalami musibah, mengalami kematian mendadak pasangan hidupnya, dirampok, ditipu orang, dikhianati sahabat sendiri, itu bukannya diempatikan. Kalau empati itu beda sama belas kasihan. Kalau empati itu Anda meresap masuk ke dalam penderitaan orang itu, kedukaan orang itu. Nah, yang dibutuhkan oleh kita semua untuk menjadi murid Kristus adalah sebetulnya menjadi serupa Kristus tuh orang yang penuh belas kasihan. Yesus nggak pernah melakukan mujizat tanpa tergerak oleh belas kasihan. 5 roti 2 ikan. He was moved with compassion. Dan dia tanya, ada apa di sini? Semuanya berkata, malam kayak gini jauh dari pasar, mana bisa kita belanja 5.000 roti? Gak mungkin lah. Apa yang ada di sini? Ya sisa dari uang bendahara juga nggak cukup untuk beli roti. Dan mana ada pabrik roti buka, toko roti buka jam sekian? Udah terlalu malam. Dan apa yang ada di sini? Yesus tanya. Muncul tuh si Andreas. Ada 5 roti 2 ikan. Itu makanannya sanguknya satu anak kecil loh itu. Dan dia berikan ke Tuhan Yesus. Little that I have, dengan sekecil ini yang aku miliki. Kalau aku berikan ke tanganmu, pasti akan menjadi sumber benih untuk memberi makan pada 5.000 laki-laki ini. Di situ murid-muridnya diuji semua sama Yesus. Imannya Filipus, Andreas, semuanya diuji. Dan iman anak kecil itu yang membuat mampu ada bahan mentah untuk melakukan mujizat. Yesus dikatakan di Markus 5 was moved with compassion. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari mati, he was moved by compassion. Waktu Yesus bangkitin anak mati dari kota Nain, dari anak janda, dia move by compassion. Nah ini kalau Anda nggak pernah mengalami kedukaan kehilangan, ya bohong lah ya, nggak mungkin nggak ngalami. Okay? Dan Anda nggak proses, Anda sapu, Anda teken, Anda sangkal, nggak aku sih kuat, kayak gitu nggak apa-apa. Saya membaca buku dari
dari EHS ini, emotionally healthy spirituality, tidak bisa dipisahkan kesehatan emosi dari kedewasaan rohani. Kesaksian ini menemplak saya. Bukunya ngomong kayak gini. Ada seorang anak kuliah yang temannya meninggal. Nah, temannya ini Kristen. Tapi yang meninggal tuh Kristen. Yang nggak meninggal, temannya yang menghadiri rumah dukanya itu bukan Kristen. Oke. Pada waktu dia kembali bekerja keesokan harinya setelah pergi ke rumah duka, dia merasa marah, sangat marah. Karena kehilangan tragis, temannya telah diperlakukan sedemikian biasa aja. Akhirnya temannya dari almarhum itu menumpahkan amarahnya di waktu makan siang ke teman kantornya dia yang Kristen juga. Di kantor yang sama. Dan juga hadir di pemakaman kemarin malam. Terus dia berkata seperti ini. Yang marah ini yang bukan Kristen. Apakah kalian gak pernah nangis ya? Atau berduka ya? Saya gak ngerti loh. Kamu tuh manusia bukan sih? Waktu saya baca ini, saya ketabok. Saya orang pertama yang ketabok. Yang pasti kita gak menangis atau berduka seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan dalam Kristus. Yes, oke. Tapi kita bisa menangis dong dan berduka cita dong. Masa di Kristen gak boleh? Guru yang bijak dalam kitab Pengkhotbah mengajarkan seperti ini di Pengkhotbah 3 ayat 4. Oke, di bawah kolong langit ini ada waktu dan musimnya. Nah, di ayat 4-nya Pengkhotbah berkata seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Untuk menari. Yesus aja menangis di depan kuburan Lazarus. Yesus aja menangis. Menangis di Yerusalem yang tidak mau terima dia. Yesus aja menangis di Getsemani sampai mengerang, sampai jerit seperti mau mati rasanya. Dia nggak malu tuh melihatkan sisi kemanusiaan yang terbatas. Nggak malu. Dan di situ ada 3 muridnya yang degil loh, yang belum percaya loh. Bahwa dia harus melewati kematian, kemudian kebangkitan. Belum percaya tiga-tiganya, bahkan ditinggal tidur. Memang malam itu subuh jam 1 pagi. Nah, Yesus itu mengalami semua kesedihan, Yesus mengalami semua kedukaan, dan dia keluarin, dia ngomong Bapak, dia bawa ke Bapak, dia doa kok. I believe in prayer loh. Saya percaya pada doa loh. Doa itu powerful banget loh. Jangan terlalu banyak. Saya dengerin baik-baik ya saudara-saudara ya. Menghadapi rasa sakit dan penderitaan kita itu nggak alami loh. Kita yang namanya jaim tuh muncul semua deh. Nanti apa kata orang, apalagi kalau pendeta nangis terseduh-seduh. Ini kalau pendetanya aja cengeng kayak gitu, lembek, gak ada iman. Masa nangis dibilang gak ada iman? Justru itu iman yang paling sempurna. Kita bisa nangis di hadapan Allah Bapa, dan Bapa kita gak nolak kita karena kita anaknya. Ya namanya Bapa ya anak nangis ya normal dong. Jadi kalau Anda bilang gak ada iman, orang nangis di depan kedukaan, itu berarti Anda bukan orang. Anda bukan manusia, Anda komputer, Anda chip, Anda modul. Kalau Anda manusia pasti nangis. Karena Allah dalam bentuk manusia, namanya Yesus, nangis. Nah kita kan mesti serupa Yesus. Bagaimana mau jadi serupa Yesus kalau gak ikut nangis? Namun faktanya, inti kekristenan adalah jalan menuju kehidupan dan kehidupan kelimpahan itu. Untuk bisa menikmati hidup berkelimpahan, Yohanes 10 ayat 10b, Anda mesti melalui yang namanya kematian. Itu jalan kepada kebangkitan melalui penyalipan. Kecuali Yohanes 12 ayat 26, kecuali biji gandum jatuh dan mati, nggak akan ada hidup. So kalau Anda mau mengalami hidup dengan kuasa kebangkitan Yesus, tinggal langsung berkata, pergi kepada imam. Katakan bahwa kamu telah tahir. 10 orang kusta loh. Hanya jalan. Disuruh kelapor ke imam, dia udah sembuh. Yesus nggak sentuh. Yesus jarak jauh, social distancing. Sambil mereka berjalan kepada imam, 10-10nya sembuh dari kusta. 1 menjerit teriak. Terpujilah kau Allah, yaitu orang Samaria, si orang asing. Yang 9 orang Yahudi nggak bilang terima kasih. Mereka terima kesembuhan, tapi tidak terima keselamatan. Orang Samaria, orang asing yang didiskriminasi sama orang Yahudi, malah bergaul, berdamai dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya nggak tahu Anda mau ikut Tuhan mau ngapain ya. Oke, Anda mesti ngerti yang namanya kematian daging. Anda mesti ngerti namanya salib, sangkal diri, pikul salib.
Setiap hari, Lukas 9 ayat 23, baru bisa ikut Tuhan. Ikut Tuhan Yesus bukan intelektual. Oke? Nah, untuk Anda, saya kasih tahu ya, saya nggak akan gamblang loh membagikan Bible study kayak begini. Nggak gamblang. Kalau saya tidak pernah memproses kehilangan kedukaan. Kehilangan apa? Kehilangan harga diri. Kehilangan reputasi. Kehilangan dihina. Direndahkan. Dicaci maki, nggak ada respect sebagai orang tua, sebagai pemimpin, nggak ada respect sama sekali. Kayak nama baik dirusak di muka umum. Saya ngalami kedukaan dan saya minta Tuhan bikin aku meratap dong. Gimana sih meratap? Kalau air mata bercucuran mah udah gampang. Semua kalian laki perempuan juga bisa matanya gembung, penuh air mata terus bercucuran. Dikit-dikit tuh dilap-lap pakai tisu. Tapi Anda pernah nggak meratap? Anda pernah nggak mengerang kayak Yesus sampai mukanya tertancap di tanah? Dan berkerang dengan suara keras. Ibrani 5 ayat 7 menjelaskan, Matius 26 ayat 36 ayat 45. Yesus dengan suara nyaring menjerit loh. Aku mau mati rasanya sampai pembuluh darah pecah. Keringatnya jadi darah. Kalau ngomong stres, depresi, Yesus sebagai manusia alami. Jadi Anda jangan bilang bahwa Yesus nggak ngerti tekanan jiwa yang Anda alami. Anda jangan bilang Yesus nggak mengerti tekanan-tekanan hidupmu. Kamu lah, Anda kan pencobaan yang kita alami nggak akan sampai meneteskan darah. Jadi jangan nantang Yesus dong. Dia udah dari tempat paling bawah ke tempat paling tinggi sudah dialami. Jangan Anda coba-coba. Problemnya Anda nggak fokus ke Tuhan. Problemnya Anda fokus ke penderitaanmu, sakitmu. Anda sangat victim mentality. Bermental korban. Bukan bermental kemenangan. Kalau menang harus ke Yesus. Tentu berkhotbah lebih mudah daripada menjalaninya. Saya jalani. Saya tahu yang namanya jatuh tersungkur. Keluar dari ruang rapat dan tersungkur di kamar saya sendiri. Saya bilang, Tuhan bikin aku mengerang. Bikin aku meratap. Aku gak ngerti meratap itu kayak apa. Karena saya belajar yang namanya The Lost Art of Lamentation. Seni meratap yang terhilang dari gereja Tuhan. Mestinya seluruh gereja di dunia khotbahnya di masa pandemi masuk tahun ketiga adalah ratapan. Karena tidak ada orang yang tidak menderita. Mayoritas karena Anda nggak diajarin ratapan. Jadi yang Anda lakukan apa? Marah-marah. Marah-marah melukai semua orang di satu rumah. Bagaimana Anda bisa akur di rumah? Bagaimana bisa ada persatuan? Karena kalau tidak ada persatuan hati dengan Tuhan, seluruh anggota keluarga, di sana nggak ada berkat turun di situ. Malah setengah pandemi malah hancur. Coba Anda buka Mazmur 133. Okay? Betapa indahnya kalau saudara seiman, sehati, rukun. Di tengah-tengah pandemi ini gampang sekali. Kita akan melihat Tuhan juga nonton, kan audiens kita cuma satu. Bukan kayak Minion loh ya, matinya cuma satu ya. Amin, dia maha hadir. 7 roh di kitab Wahyu katakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, pakai tanda seru. Seperti minyak yang baik, bukan minyak yang tengik, di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan di ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. You want berkat kehidupan? Anda gak akan bisa dapat sampai Anda terima. Terimalah kedukaan itu. Terimalah kehilangan itu. Accept it with all your heart. Jangan didinai, jangan disangkal, jangan disapu, jangan taruh di bak karpet kalau orang Amerika ngomong. So, satu-satunya jalan Anda bisa menjadi penuh belas kasihan is only you experience your own loss and grief. Kalau Anda gak bisa kenalan sama perasaanmu, kedukaanmu, Anda gak akan bisa peka, sensitif, empati sama orang lain punya kedukaan. Seorang penulis buku yang bernama Gerald Sitzer, bagus sekali nih kesaksiannya dia. Gerald Sitzer ini mengalami musibah, mengerikan banget musibahnya. Satu hari mereka lagi liburan, anaknya mesti pergi melakukan studi. Dan dari studi itu dia mesti studi bawa sekolah. Dan dia mesti bikin tour. Pergi ke suatu tempat dan papi maminya yang nyetir sama omanya. Sama adiknya umur 4 tahun. Pada waktu udah mau pulang.
tinggal 10 menit dari rumahnya. Dari highway. Ada mobil kencang, ternyata supirnya mabok. Dia udah pelan, udah minggir-minggir. Tetap ditabrak loh, sampai ke pelintir mobilnya. Akibatnya Jerry Sitzer hanya duduk di pinggir jalan. Menonton dengan mata kosong. Mayat maminya, istrinya, dan putrinya. Dia bilang, aku lihat 3 generasi mati dari keluargaku. Dari orang yang paling kusayangi. Dan dia lihat kondisi bagaimana keluarganya, istrinya mati. Udah gitu di pengadilan, si pemabok lolos, menang. Malah hakim yang menuduh, saya rasa ini yang salah kalian deh. Yang nyetir siapa ya? Istrinya atau ke Anda? Saya percaya istri Anda. Karena perempuan banyak kan gak bisa nyetir di daerah yang seperti ini. So dia kalah di court case-nya. Dia kalah di pengadilan itu. Dan dia mesti hadapi, dia mesti kubur mamanya, istrinya, dan putrinya 4 tahun itu. Yang paling dia cintai. Dan dia berkata dalam bukunya ini, The Grace Disguise, How the Soul Grows Through Loss. Bagaimana jiwa kita bisa bertumbuh dewasa dan bertambah besar kapasitasnya melalui kehilangan dan kedukaan. So Anda jangan kaget bahwa penderitaan kehilangan itu bisa membuat Anda memiliki satu jalan di mana Allah sendiri mau perbesar jiwa Anda untuk mendewasakan Anda. Oke, sementara manusia maunya, aduh gue gak tahan sakitnya, gue gak tahan kehilangannya, gue gak tahan, gue gak kuat menghadapi kedukaan ini. Ambil obat penenang, minum alkohol, pergi shopping, tur, keliling-keliling, nyetir seluruh ngebut-ngebutan untuk menghilangkan sakit penderitaan itu dari kehilangan. It will not work, gak akan berhasil. Gerald berkata dalam bukunya A Grace Disguise How the Soul Grows Through Loss. Ini buku mengenai kejatuhannya ke dalam jurang kedukaan dan penderitaan yang tidak terlukiskan, yang mengubah hidupnya. Kehilangan atau kedukaan, dan di mana kehilangan pasti ada kedukaan ya. Anda kehilangan cincin kawin aja udah bisa berduka dong, betul nggak? Anda kehilangan baju yang paling Anda sukai, Anda berduka. Ya mungkin nggak terlalu lama, tapi kalau keinget atau lihat orang pakai, aduh dulu gue pernah punya loh. Nggak tahu siapa yang ngambil tuh ya. Nah, apalagi kalau hilang berlianmu, depositomu, itu nggak boleh dianggap enteng, nggak boleh diketawain loh. Dan jangan diremehkan, disepelekan dengan udah deh, berkati aja tuh maling, pasti dia juga punya butuh uang. Nanti juga Tuhan kembalikan ke kamu 7 kali lipat. Nanti kan maling apa yang dicuri akan dibalikan, tuh ada firmannya kok. Firman boleh firman. Tapi yang Anda mesti jelajahi dan mesti ikut meratap seperti 3 temannya Ayub seminggu gak ngomong apa-apa tapi pakai abu. Diam di sebelah orang itu. Turut menangis. Turut berduka. Ada loh ayatnya di Injil sama Galatia. Kalau ada saudaramu yang berduka, ikut berduka. Kalau ada yang bergembira, ikut bergembira. Asal jangan jatuh dalam pencobaan. Alias jangan menghakimi orang itu. Oke? So isinya dari buku ini adalah kehilangan yang merupakan malapetaka menurut definisi yang menghalangi pemulihan. Ternyata mengubah kita atau menghancurkan kita. Pokoknya kalau Anda mengalami kehilangan kedukaan, ujung-ujung Anda gak akan sama lagi dah. You be a different person. Either you are destroyed, hancur total, atau you are transformed. Saya mengajak Anda melalui buku EHS ini dari Peter Scazzero dan Gary Scazzero. Hari ini atau kemarin ya, America Time. Maminya, mertuanya Peter baru meninggal. 96 years old. Oke. Dan mereka sudah senang, udah 28 tahun melakukan, menjalani hidup selalu memfokuskan pada kesehatan emosi dan kedewasaan rohani. They growing mature perkawinan di usia 65 tahun lebih mesra dibandingin waktu umur 26 tahun, 25 tahun baru kawin. Jauh. 30 tahun aja dia depresi, mau pensiun dari pastor. Nggak betah, capek sekali. Pokoknya saya membawa EHS ke hadapan layar Anda supaya Anda ditransformasi, bukan hancur. Begitu maksudnya. Oke? Makanya Anda hadir terus di Bible Study. Dikumpulin deh. Semua yang ada di GGA Community YouTube kok. Semua pembicara ini. Coba Anda kumpulin.
And Anda exercise. Jangan jadi pencatat aja tapi exercise. Yang Anda tulis di jurnal Anda adalah track record kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Menolong Anda dari tahun 2020 pertama kali bergabung sama Bible Study ini sampai sekarang. Supaya refresh your heart and your mind. God can do it again. God can do it again. Nggak mungkin deh kalau Anda udah mengalami kehilangan, kedukaan bisa sama lagi. Dan nggak mungkin Anda kembali ke masa lalu. Karena itu tidak benar bahwa kita menjadi lebih kecil karena kehilangan, kecuali kita izinkan kehilangan itu menjadi kita lebih kecil. Ingat minggu lalu saya bagikan itu bisa jadi lebih kecil kalau Anda gerus jiwamu terus, tekan terus. Main sayang diri, pity party. Anda gerus jiwa sampai habis ya, hancur Anda. Saya akan berkata pada Anda bahwa kedukaan kehilangan akan membawa Anda menjadi lebih besar. You will grow bigger, not smaller. Saya tidak sembuh dari kehilangan saya atas orang-orang yang saya kasihi. Justru saya serap, kata Gary Sittler. Saya serap kehilangan itu ke dalam kehidupan saya. Hingga menjadi bagian dari keberadaan saya, dari my being. Jadi kehilangan, kesedihan, kehilangan mami, istri, anak 4 tahun. Itu dimasukin, dia serap kepada jiwanya dia. Kesedihan menempati jiwanya si Gary ini ternyata membesarkan jiwanya dia. Karena jiwa kita itu ternyata Gary katakan dia temui dari pengalaman dia. Itu kayak balon, elastis. Jadi seseorang itu pada waktu menyerap, dia nyelami penderitaan orang lain. Dengan cara menyelami penderitaan sendiri. Nah, jangan takut menghadapi rasa sakit. Jangan takut menghadapi rasa sedih, kecewa. Hadapi. Dan bawa ke Tuhan, nanti Tuhan angkat dan pulihkan dan sembuhkan. Dan dia ganti rasa sedih hati, sakit hati dengan hadiratnya. Nah, betapapun sakitnya, kesedihan itu bagi jiwa Anda. Pokoknya jiwa kita elastis seperti balon, bisa molor. Jiwa kita bisa tambah besar melalui penderitaan. Nah, pada saat yang sama, sementara Gary Sittler bergumul dengan proses yang asing yang dinamakan kedukaan itu. Berduka cita dan kaitan-kaitan dengan spiritualitasnya dia. Gary Sittler belajar dari orang yang berkata seperti ini. Waktu aku kehilangan seorang dokter ya. Waktu aku kehilangan anakku 25 tahun. Dia pergi ke Austria, mendaki gunung, hilang. Sampai hari ini jenazahnya gak ketemu. Waktu dia menangisi, tapi melalui kematian itu dokter ini menjadi bertobat. Dia menangisi dirinya, terus dia melihat air mata yang memenuhi matanya. Dia itu kena sinar matahari. Waktu matahari mulai terbenam, dan di situ dia lihat gambaran Yesus terpaku di kayu salib menderita. Dan Allah Bapa melihat anaknya tunggal disiksa penderitaan. Allah Bapa kehilangan anaknya. Di situ dia baru ngerti. Aku baru lihat kemuliaan Allah dari penderitaan Yesus Kristus. Di dalam kematian anakku, aku akan menerima kemuliaan Allah. Jadi coba teman-teman semuanya, biarkanlah duka cita itu menghasilkan kedewasaan ya. Biarkan kesedihan dan kedukaan menghasilkan kedewasaan pada Anda. Sebab ada hubungan antara kesedihan dan kedukaan dengan hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita, dan kehidupan dalam komunitas yang sehat. Nah, jadi kalau kayak Pak Waluyo lagi di tempat tidur saat ini di rumah sakit, Pak Waluyo kalau Tuhan izinkan Pak Waluyo rest, beristirahat secara fisik di tempat tidur. Renungkan kesedihan-kesedihan, kehilangan-kehilangan karena sakit dari tadi malam ini. Nah, coba kenalan sama diri Anda. Coba kenalan dengan Allah sementara Anda berbaring. Nanti Anda bisa punya hubungan yang indah seperti hubungan Anda dengan Allah, dengan diri sendiri. Nanti jadi hubungan dengan sesama, dengan istri, dengan ibu Tres, dengan putri-putrinya dan mantu-mantunya semua. Oke. Nah, saya mau bagikan kepada Anda semuanya. Anda mutlak harus menyelami dan memahami kesedihan dan duka cita. Tidak boleh tidak berduka. Biar laki juga nangis yang keras. Yesus kan juga laki. Oke. Nangis saja yang keras. Nah, khususnya dalam hubungan Anda dengan Allah, diri Anda sendiri, dan kepentingannya kalau mau hidup di komunitas, gereja lokal, komsel, Anda mesti orang yang mau jadi ketua sel, mesti tahu bagaimana berurusan dengan kedukaan kehilanganmu.
Dari masa kecil udah ditinggal meninggal orang tuamu. Atau orang tuamu bangkrut. Atau cerai, kehilangan kehadiran orang tua. Dibesarkan oleh nenek. Orang tuanya nggak mampu menangani mendewasakan anak. Anything you tell God about it. Jangan didiemin. Jangan jaim. Udah dah, kata jaim buang aja dah. Kita kan mesti sangkal diri, pikul salib setiap hari dan datang ke Tuhan. Ikutin jalan Tuhan. Ingat, pakai kosakata, pikiran firman, pakai bahasanya firman. Jangan pakai bahasa dunia mencoba-coba melakukan firman. Berat. Anda letih lesu. Beban berat. Oke. Nah, derajat dari kedukaan Anda atau saya atas kehilangan-kehilangan Anda atau saya itu berbanding langsung loh, ekuivalen dengan kedalaman dan kualitas dari hubungan Anda dengan Allah. Dan belas kasihan dan empati yang dapat Anda salurkan ke orang lain. Nah, saya mau ulas lagi nih. Berapa derajat kedukaan Anda atas kehilangan-kehilangan saya itu berbanding langsung dengan kedalaman dan kualitas dari hubungan Anda dengan Allah. Dan belas kasihan, kualitas belas kasihan dan empati yang dapat Anda bagikan kepada orang lain. Jangan berpikir buah roh itu kan belas kasihan ya. Galatia 5:22. Buah roh kan satu, kasih. Tapi ekspresi kasih itu apa? Sabar. Apalagi? Sukacita. Apalagi? Lemah lembut. Apalagi? Kebaikan. Kemurahan. Apalagi? Empati. Berbelas kasihan. Ternyata untuk satu buah roh itu memiliki manifestasi yang 9 macam itu. Butuh proses perjalanan saudara-saudara sekalian. Melalui kematian. Dan melalui penyalipan. Kalau tidak ada salib, nggak ada kematian. Nggak ada kematian, Anda nggak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dan Anda nggak mengalami kuasa kebangkitan Yesus kalau doain orang yang nggak ada yang sembuh. Kalau memimpin doa kalau berbicara firman nggak ada kuasanya. No power. And no relationship with God. Saya mau di menit-menit terakhir ini, Anda berpikir sejenak bersama saya. Betapa besarnya tumpukan kehilangan yang kita alami selama hidup ini. Saya 65 tahun hidupnya. Anda berapa puluh tahun hidupnya? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Betapa besar tumpukan kehilangan-kehilangan yang bisa menghancurkan hati Anda kalau dibiarin. Kalau dilantarin. Kalau Anda hidup dalam penyangkalan, denial. Oke? Justru Anda nggak boleh sakit hati, nggak boleh kecewa sama Tuhan kalau dikasih penderitaan, kalau dikasih kesedihan, kalau dikasih kedukaan. Justru itu anugerah dari Tuhan yang bikin Anda bisa serupa gambar rupa Tuhan. Oke, adanya kehilangan yang menghancurkan hati. Kehilangan yang menghancurkan hati itu kayak apa sih? Well, kematian anak-anak Anda, keponakan Anda, kematian mendadak pasangan Anda, lagi tidur tenang-tenang bisa pagi bangun sudah jadi jenazah. Lahir cacat, perceraian, berpisah rumah, malah terjadinya di pandemi lagi. Wah, itu berarti fokusnya belum kepada Tuhan. Perkosaan, kekerasan emosional atau seksual, Anda bisa di abuse loh emotionally loh, bukan hanya seksual aja loh. Kanker yang nggak bisa disembuhin, ketidaksuburan, hancurnya sebuah impian, bunuh diri. Seseorang kita kasih mengkhianati kita. Atau mengetahui bahwa salah satu dari teladan yang kita idolakan ternyata nggak beres hidupnya. Kehilangan melalui peristiwa musibah yang besar seperti 911. 911 di Amerika, saya mau tutup dengan ini ya, adalah pembunuhan massal 3.000 lebih orang. Orang-orang civilian yang tidak ada salah apa-apa. Orang-orang yang tidak bersalah. Di peristiwa bencana 911. Bom bunuh diri. World Trade Center, Twin Tower di New York City, Amerika Serikat. September 11, 2001. Amerika mengalami trauma. Deklarasi nasional. The nation is in trauma. Saya baru perkenalan dengan Dr. Norman Wright, guru yang kita pakai bahannya untuk premarital counseling. Ternyata dia sebetulnya dokter ahli untuk pelayanan trauma. Sebegitu ada kasus 911, saya lagi di Los Angeles waktu itu. Begitu ada pengalaman terjadi kejadian 911, saya nonton TV terus kayak, itu film atau beneran sih? Ternyata beneran.
tidak pernah 1 menit pun seluruh berita, kantor berita itu yang tidak menayangkan terus itu video. Pesawat, 2 pesawat ya, bahkan orang-orang dari pemadam kebakaran. Tujuan pemadam kebakaran bukan untuk madamin api loh. Tujuan pemadam kebakaran adalah untuk nyelamatin jiwa di tengah-tengah api. So, bila ditekan disangkali semua perasaan ini akan menumpuk dalam jiwa Anda, bagaikan batu-batu yang Anda seret sepanjang hidupmu. Kita akan lanjutkan di hari Kamis jam 5 sore. Your life akan terrestorasi di musim pandemi ini melalui pelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sesuai Ibrani 2, sesuai Ibrani 4 ayat 14, 15, 16. Kau turut merasakan karena kau jadi manusia sempurna. Cuman kau gak mau berdosa. Kau lari mengundang kami untuk berani dengan teguh, dengan yakin ke pangkuan Bapa untuk mendapat kasih karunia dan rahmat saat kami butuh pertolongan. Bukan dari obat penenang, bukan dari alkohol, tapi dari Yesus Kristus, dari Allah Tritunggal kita, Bapa surgawi kita, Aba Bapa kita, yang hadir di tengah-tengah hati nurani kita melalui rohnya, roh Kristus dalam batin kami. Guru setia yang tetap hidup di dalam batin kami selamanya. Berkati semua pembelajar Alkitab siang hari ini, supaya hidup mereka tidak berantakan, tapi disembuhkan seperti janji Allah yang tersedia cuma-cuma, yang hanya butuh dipercaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. God bless you semuanya sampai hari Kamis. Kami minta maaf kalau ada gangguan di jaringan. Kami berkati semuanya, bisa diulang lagi di YouTube hari Senin ya. God bless you. Tuhan sampai jumpa kembali.